Francisca Pramudita Putri. Saya Anissa Ovianita Sari. Saya Putri Febrianti. Dan saya Ari Amanda. Selamat menyaksikan video presentasi kami dan semangat belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis desain eksperimen lemah, yaitu the one shot case study dan the one group pretest post-test design. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis work experimental design, yaitu the static group of comparison design dan the static group protest post-test design. Yang pertama yaitu the static group comparison design atau desain perbandingan kelompok statis. Dalam desain perbandingan kelompok statis, dua grup yang sudah ada atau utuh dapat digunakan. Hal ini terkadang disebut sebagai kelompok statis. Oleh karena itu, nama ini juga digunakan sebagai nama untuk desainnya. Rancangan ini terkadang disebut dengan rancangan kelompok kontrol non-ekivalen. Dengan kelompok statis, penelitian jenis ini menggunakan satu grup yang dibagi menjadi dua. Yang satu memperoleh stimulus eksperimen dan yang lain tidak mendapatkan stimulus apapun. Diagram dari desain ini adalah sebagai berikut, seperti yang terlihat pada berikutnya, yaitu karakteristik desain. Garis putus-putus menunjukkan bahwa dua kelompok yang dibandingkan sudah terbentuk, yaitu subjek tidak secara acak ditempatkan pada kedua kelompok. X melambangkan perlakuan eksperimental, dan ruang kosong dalam desain menunjukkan bahwa kelompok kontrol tidak menerima perlakuan eksperimental. Kedua O ditempatkan secara vertikal satu sama lainnya, menunjukkan bahwa pengamatan atau pengukuran dari dua kelompok terjadi pada waktu yang sama. Dengan kata lain, desain ini seperti pada desain yang pertama, hanya bedanya menambahkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Kelompok eksperimen menerima perlakuan yang diikuti dengan pengukuran kedua atau observasi. Hasil observasi ini kemudian dikontrol atau dibandingkan dengan hasil observasi pada kelompok kontrol yang tidak menerima program atau intervensi. Selanjutnya, saya Anissa Ovianita Sari dengan NPM 19130211017 akan melanjutkan pembahasan mengenai non-equivalent control group design. Yang pertama, langkah penerapan desain perbandingan kelompok statis atau non-equivalent control group design. Pada penerapan desain perbandingan kelompok statis ini, kita ingat kembali one shot case study design atau desain penelitian satu tindakan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Karakteristiknya hampir sama, sehingga kita bisa menerapkannya pada static group comparison design ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti harus menemukan adanya dua kelompok utuh atau dua kelas. Nah, dua kelas ini nantinya dengan satu kelas akan digunakan sebagai kelas kontrol dan satu kelas lain akan digunakan sebagai kelas eksperimen. Nah, untuk pemilihan kelompok utuh ini atau dua kelas ini, nah yang perlu ditekankan sesuai dengan karakteristik desain bahwa untuk pemilihan kelompok kelas itu tidak dilakukan secara random. Yang kedua, yaitu menerapkan atau menggunakan eksperimental atau perlakuan terhadap salah satu kelas, yaitu kelas eksperimental. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga, yaitu peneliti mengukur derajat hasil observasi semua siswa di kelas tertentu. Ketiga, yaitu peneliti akan mengukur derajat hasil observasi semua siswa di kelas tertentu pada waktu yang sama. Nah, pada langkah yang ketiga ini artinya peneliti akan membandingkan hasil observasi antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen pada waktu yang sama. Selanjutnya, contoh desain perbandingan kelompok statis. Pada contohnya di sini ada suatu penelitian mengenai pengaruh pemberian buku sekolah baru terhadap minat belajar siswa. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ialah menentukan dua kelompok atau dua kelas yang nantinya akan digunakan sebagai kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Pada desain perbandingan kelompok statis atau non-equivalent control group design, pemilihan sampel tidak dilakukan secara random,
Artinya, pemilihan sampel tersebut akan disesuaikan antara kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Akan dicari sampel tersebut yang sebanding, seperti misalnya kelas 1A dengan kelas 1B. Kelas 1A dan juga kelas 1B tersebut sebelumnya mendapatkan buku biasa untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, dengan adanya penelitian ini, salah satu kelas yang dijadikan kelas eksperimen nantinya akan diberikan buku baru. Nah, kita lihat pada bagian tersebut, bagian yang bertanda X itu melambangkan kelas eksperimen, yaitu kelas yang diberikan suatu treatment atau perlakuan. Nah, khususnya pada penelitian ini, perlakuan yang diberikan yaitu pemberian buku baru. Nah, untuk kelas kontrol tidak diberikan buku baru, artinya masih tetap menggunakan buku biasa. Selanjutnya, setelah diadakan penelitian tersebut, nantinya akan diperoleh hasil observasi. Untuk O1 sebagai hasil observasi dari kelas eksperimen. Untuk O2 merupakan hasil observasi dari kelas kontrol. Hasil observasi ini berisi skala sikap yang akan digunakan untuk mengukur minat siswa. Nantinya, hasil ini akan dibandingkan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, manakah yang memiliki peningkatan minat belajar siswa. Apakah kelas eksperimen yang telah diberikan perlakuan, yaitu pemberian buku baru, ataukah minat belajar siswa lebih tinggi pada kelas kontrol, yaitu kelas yang tidak diberikan buku baru atau tetap menggunakan buku biasa. Nantinya, hasil observasi ini akan dibandingkan oleh peneliti antara peningkatan minat belajar siswa dengan kelas eksperimen dan juga minat belajar siswa dengan kelas kontrol. Yang selanjutnya oleh peneliti akan disimpulkan apakah ada pengaruh terhadap perlakuan yang diberikan, yaitu pemberian buku, terhadap minat belajar siswa. Contoh kedua dari desain perbandingan kelompok statis atau non-equivalent control group design, yaitu penelitian tentang pengaruh penerapan model discovery learning terhadap hasil belajar siswa. Nah, kita perhatikan pada bagian tersebut, terlihat bahwa pada bagian yang bertanda X merupakan kelas eksperimen, yaitu kelas yang diberikan suatu treatment atau perlakuan, yaitu pada penelitian ini diberikan perlakuan berupa model discovery learning. Lalu untuk kelas kontrol tidak diberikan model discovery learning atau tetap menggunakan model konvensional. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah keberlangsungan dari proses pembelajaran, akan dihasilkan hasil observasi 1 yang berupa skala nilai untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, hasil observasi 2 yang diperoleh dari siswa pada kelas kontrol, yaitu skala nilai untuk mengukur hasil belajar siswa. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan hasil observasi pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, yang nantinya akan disimpulkan apakah pemberian model discovery learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, kita akan membahas the static group present post-test design. Nah, salah satu jenis desain penelitian eksperimental adalah static group present ex post design. Jenis desain ini, penelitian eksperimental ini mirip dengan jenis one group present post design, di mana jenis desain ini menggunakan satu kelompok eksperimen, sedangkan untuk yang static group present post test design dilakukan dengan dua kelompok atau kelas yang berbeda yang disebut eksperimen dan kontrol. Pada one group pre-test post-test design, peneliti sebelumnya memberikan pretest kepada kelompok yang akan diberikan perlakuan, kemudian diambil hasil dari pretest tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan perlakuan atau treatment. Setelah selesai perlakuan, peneliti memberikan post-test kembali dan mengambil hasil dari post-test tersebut. Misalkan, kita ingin melakukan penelitian melihat adakah pengaruh pendekatan pemecahan masalah, misalkan dalam materi matematika tertentu di kelas tertentu. Nah, untuk penggunaan one group pretest post-test design ini, kita terlebih dahulu memberikan pretest sebelum melakukan pembelajaran, kemudian diambil hasilnya, kemudian melakukan pembelajaran yang diterapkan pendekatan tertentu, kemudian setelah pembelajaran tersebut diambil
post-test, kita berikan post-test kembali, kemudian hasilnya diambil. Nah, itulah untuk one group pretest post-test design. Namun berbeda dengan yang akan kita bahas ini, yaitu static group pretest post-test design, karena pada jenis desain penelitian ini dia menggunakan dua kelompok yang berbeda yang disebut dengan kelas kontrol dan eksperimen dalam segi hasil observasinya. Nah, untuk kelas eksperimen dilakukan pretest sebelum dilakukan perlakuan. Kemudian diambil hasil dari pretest tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan selanjutnya memberikan post-test kembali dan diambil hasilnya. Nah, kemudian untuk kelas kontrol, peneliti memberikan pretest dan diambil hasilnya. Setelah itu peneliti tidak memberikan perlakuan apapun ke kelas kontrol. Kemudian dilakukan post-test dan diambil hasilnya. Nah, di sini ada ilustrasi, yaitu misalkan kita lihat untuk kelas eksperimen. Nah, O merupakan hasil observasi atau hasil dari pretest dan post-testnya. Nah, untuk yang O bagian pertama itu sebelum dilakukan penerapan dari pembelajarannya, misalkan pendekatan pemecahan masalah yang akan diterapkan di pembelajaran tertentu. Nah, sebelum melakukannya, kita ambil terlebih dahulu data untuk pretest dari siswa-siswa. Kemudian dilakukan pembelajaran yang telah diterapkan dengan pendekatan tertentu. Kemudian setelah itu kita ambil lagi data untuk hasil post-test dari pembelajaran yang telah diterapkan dengan pendekatan tertentu. Namun untuk kelas kontrol, ini dia pertama sebelum melakukan pembelajaran kita ambil juga untuk pretestnya hasil dari prestasi siswa. Kemudian kita lakukan pembelajaran seperti biasa tanpa diterapkan pendekatan apapun. Kemudian setelah pembelajaran kita berikan post-test kembali untuk mendapatkan hasil atau datanya. Desain penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan karena akan menghasilkan beberapa ukuran perbandingan. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh faktor historis, yaitu tidak menghasilkan perbedaan pada observasi 1 dan observasi 2. Maturation subjek penelitian dapat mengalami kelelahan, kebosanan, atau kelaparan, dan kadang enggan menjawab jika dinilai tidak sesuai dengan nilai yang berlaku, serta pembuatan instrumen penelitian. Kejelekannya yang paling fatal adalah tidak akan menghasilkan apapun. Selain itu juga terdapat kontrol yang lemah dan memungkinkan terjadi ancaman dari luar. Sebagai contoh dalam suatu penelitian, static group pretest post-test design berbeda dari static group comparison design. Pretest atau tes awal diberikan pada kedua kelompok. Pada penelitian ini, kedua kelompok diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu kelompok kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan non-olahraga. Pada pelaksanaan desain ini dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu variabel Y melalui pretest yang pertama sebelum melakukan pengukuran dan pengidentifikasian variabel bebas X. Setelah melakukan pretest, kemudian dilakukan perlakuan. Hasil perlakuan dilakukan melalui post-test T2 dan hasil pengukuran pretest dibandingkan dengan post-test untuk melihat hubungan sebab akibat dari keputusan X. Desain penelitian ini yang merupakan desain penelitian yang menggunakan dua kelompok yang dipilih sesuai dengan tujuan, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal dan dibandingkan dengan sampel setelah diberi perlakuan. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiono, bahwa dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal. Perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.